Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku mau membahas soal seorang PMI yang lagi viral, yang menelantarkan neneknya hingga meninggal dunia. Ini adalah suatu pelajaran buat kita semua agar kita itu lebih berhati-hati dalam menjaga nenek ataupun menjaga akong, karena di sini kita juga kerja dan kita pun juga tidak tahu di mana majikan kadang meletakkan CCTV. Pokoknya stay tune terus di video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku ya. Ini adalah rekaman video CCTV yang lagi viral, seorang PMI yang menelantarkan neneknya yang mau ke kamar mandi hingga terpeleset, lalu terjatuh dan terbentur ranjang hingga mengakibatkan pendarahan, akhirnya meninggal dunia. Jadi ini adalah pelajaran buat kita semua agar lebih berhati-hati dalam menjaga nenek atau orang sakit atau akong yang kita jaga, karena di sini itu kita juga bekerja. Tapi menurut aku kerja itu juga tidak 24 jam. Dan kejadian ini terjadi di tengah malam jam 1. Kalau menurut aku si mbaknya ini kemungkinan lagi sedang capek ataupun ketiduran di saat tengah malam. Neneknya itu mau bangun, tapi keadaan neneknya kan lagi stroke. Jadi mungkin merasa dirinya bisa, itu turun sendiri, tidak taunya itu terpeleset jatuh. Karena dilihat dari CCTV, si ranjangnya itu kayaknya tidak ada pengaman. Makanya neneknya itu mungkin terpeleset hingga jatuh dan terbentur. Dan kemungkinan Mbak PMI ini itu pas lagi tidur pulas, makanya kemungkinan tidak tahu kalau neneknya itu bangun. Makanya Mbak ini sebenarnya juga bangun, cuman Mbak ini itu tidak membantu neneknya untuk bangun, malah membiarkan neneknya di lantai hingga 30 menit. 30 menit setelahnya Mbak ini membantu neneknya ke kamar mandi lalu kembali ke tempat tidurnya. Tidak tahunya neneknya itu pendarahan hingga mengakibatkan meninggal dunia. Ini adalah suatu pelajaran bagi kita semua dimanapun kita berada, tidak di Taiwan atau di Hongkong atau dimanapun, itu lebih berhati-hati dalam menjaga kakek atau nenek. Karena biasanya orang yang kita jaga itu ada yang cerewet, ada yang rewel, ada yang pokoknya susah untuk dijaga. Makanya lebih hati-hati, apalagi majikan kita itu kadang menaruhnya atau memasang CCTV. Kadang kita pun juga tidak tahu, karena CCTV itu banyak bersifat pulpen, ada yang CCTV bulat yang semuanya bisa kelihatan, ada yang CCTV untuk samping. Jadi lebih berhati-hati dalam menjaga nenek ataupun kakek. Menurut aku sih mbaknya itu mungkin kecapean, siangnya tidak tidur, jadi di saat tengah malam neneknya bangun kemungkinan tidak tahu, dan di saat neneknya terjatuh tahu, mungkin kaget atau gimana. Tapi kesalahan dia itu membiarkan neneknya itu sampai 30 menit di lantai, itu yang membuat kesalahan, dan akhirnya si majikan tidak terima dan menuntut dia. Hasil dakwaan itu mbak ini dikenai uang 10.000 NT dan dikembalikan ke agensinya, tapi dari pihak keluarganya itu tidak terima. Beritanya sih seperti itu. Semoga saja Mbak PMI ini diberi kelancaran dalam urusannya, semoga diringankan dan semoga masih bisa bekerja di sini. Pokoknya bagi kalian semua hati-hati dalam
bekerja, karena di setiap sudut itu di sini itu dikasih CCTV. Aku pun juga tidak bisa menyalahkan mbaknya ataupun gimana, karena kita itu di Taiwan kalau jaga orang tua ataupun orang sakit itu kita juga tidak diharuskan kerja 24 jam, tapi kita itu hampir 24 jam itu kerja, karena yang dijaga kita itu biasanya rewel ataupun susah tidur ataupun gimana, tetap kita itu yang bangun dan membantu dia. Contohnya aku dulu kerja jaga Akong itu, aku itu tidak pernah tidur ya. Semalam itu kakek itu bangun 3 kali sampai 4 kali, padahal malam itu tidurnya jam 1 malam. Dan dulu emang majikanku cerewet banget. Saat kakek aku bangun dan pergi ke kamar mandi, aku tidak tahu, pasti majikan aku marah-marah dan memarahi aku, katanya tidak membantu kakek lah atau gimana, padahal jam 1 lagi tidur, aku belum tidur itu udah bangun dan pergi ke kamar mandi di saat aku tidur, karena tidur aku juga tidak bersebelahan. Aku tidur pun di dapur, sedangkan kakek itu di ruang tamu, makanya aku pun juga tidak tahu. Jadi jangan dilihat dari video ranjang si nenek itu juga ranjang biasa ya, tidak ada pengamannya seperti ranjang yang di rumah sakit. Makanya di saat nenek turun itu kayaknya spring bednya itu licin, makanya terpeleset. Jadi lebih berhati-hati aja. Jika kakek yang atau nenek yang dijaga kita itu seperti itu, kita juga harus waspada. Buat semuanya aja pelajaran kita supaya lebih berhati-hati dalam menjaga nenek. Kadang kita pun juga tidak tahu musibah yang akan datang, dan namanya juga bekerja di sini itu kadang ada majikan yang baik, adapun majikan yang cerewet, makanya lebih hati-hati. Aku selalu dapat majikan cerewet sih dari dulu, makanya aku pindah ke pabrik. Pokoknya lebih hati-hati aja buat kalian yang bekerja di PRT. Pabrik pun juga sama, kita bekerja harus sesuai prosedur pabrik. Jika tidak boleh memegang HP, kita pun juga tidak akan memegang HP, karena di saat kerja kita harus fokus kerja. HP itu biasanya ditaruh di laci. Kerja di luar negeri itu juga harus kuat mental, karena nggak semua majikan itu baik, nggak semua rumah itu nggak ada CCTV-nya. Kadang setiap pojokan itu ada CCTV-nya, dan kalian harus berhati-hati. Bagi yang belum pernah ke luar negeri, belum pernah bekerja ikut orang, itu jangan pernah menghina PMI. Di sini PMI itu juga bekerja keras untuk keluarga. Nggak mungkin kesedihan dia bagaimana di sini disiksa pun bagaimana, dia pun tidak pernah memberitahu keluarga, karena dia ingin keluarganya itu selalu melihat kita di sini itu selalu bahagia. Padahal kita tertekan di sini pun keluarga juga nggak bakalan tahu. Jadi buat kalian yang belum pernah ke sini itu prihatinlah sama PMI yang udah bekerja keras di sini, membela-belain jauh dari keluarga demi kebutuhan ekonomi. Kita pun di sini juga berusaha bekerja sebaik mungkin, tapi kalau ada musibah kayak gini kita pun juga tidak tahu. Makanya ini semua buat pelajaran kita. Bagi yang bekerja di PRT, hati-hati dan selalu semangat dalam bekerja, selalu optimis, dan pokoknya pasti kalian sukses dan bisa menghadapi majikan kalian dengan baik dan menjaga Akong Amah dengan baik. Sampai di sini dulu video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku. Semoga kalian yang seperjuangan sama aku bisa sukses dan tidak kembali lagi ke Taiwan. Bye bye.